Ketika permintaan lelang dari bid owner atau pengirim barang sudah diterima, maka bidder atau jasa pengiriman mulai dapat membuat harga dan juga jadwal yang akan diikutkan lelang. Berikut ini adalah cara untuk mengikuti lelang. Pilih pada menu harga dan jadwal. Kemudian, pilih input harga penawaran. Sebelum mengisi data, terlebih dahulu pilih nomor lelang yang akan Anda ikuti. Kemudian, isi data harga sesuai dengan permintaan yang tertera pada nomor lelang tersebut. Pilih pelayaran yang akan digunakan. Jika harga hanya untuk tracking, maka pilih tracking pada drop-down pelayaran. Kemudian, pilih ukuran, jenis kontainer, atau armada yang akan Anda gunakan. Selanjutnya, isikan harga keseluruhan dari lelang yang Anda tawarkan dan isikan tanggal mulai berlaku. Pada biaya termasuk, bisa centang pada kolom yang tersedia dengan menyesuaikan penawaran yang diberikan oleh bid owner. Dan terakhir, deskripsi rute dapat diisi informasi tambahan mengenai harga yang Anda tawarkan. Apabila harga penawaran yang ingin ditawarkan lebih dari satu, maka bisa klik tambah harga penawaran, sehingga akan muncul kolom data seperti saat pertama membuat penawaran harga. Penambahan harga penawaran juga bisa dihapus dengan klik ikon tempat sampah. Jika data Anda sudah sesuai, pilih simpan. Setelah berhasil menambahkan harga, Anda akan diarahkan ke halaman harga dan jadwal kembali. Kemudian akan muncul harga yang telah Anda buat. Harga yang baru saja Anda buat akan berwarna merah. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga yang Anda masukkan belum memiliki jadwal. Ketika sudah diinput jadwal, harga akan berubah warna menjadi hitam. Untuk melihat detail harga, klik tombol dengan ikon mata untuk melihat terkait harga. Klik tombol dengan ikon pensil untuk melakukan edit harga. Setelah klik ikon pensil, kemudian akan muncul halaman edit harga. Sesuaikan harga yang ingin Anda edit. Apabila sudah sesuai, klik kembali simpan dan klik batal jika Anda batal melakukan perubahan. Klik tombol ikon sampah untuk menghapus harga. Selanjutnya akan muncul pop-up untuk konfirmasi apakah harga yakin untuk dihapus. Jika Anda sudah yakin untuk menghapus harga, maka klik hapus dan klik tombol batal untuk kembali ke halaman daftar harga. Setelah Anda sudah mengisi harga, maka langkah selanjutnya adalah membuat jadwal kapal. Berikut ini adalah cara untuk menambahkan jadwal. Pada halaman harga dan jadwal, klik pada menu jadwal dan pilih tambah jadwal. Kemudian, isi data jadwal sesuai dengan permintaan yang tertera pada nomor lelang tersebut. Untuk menambahkan baris dan input, klik pada tambah jadwal. Dan untuk menghapus baris input, klik pada tombol hapus. Anda dapat kembali pada halaman harga dan jadwal untuk melihat jadwal yang telah Anda buat. Pilih menu jadwal dan klik lihat jadwal. Kemudian akan muncul halaman jadwal seperti berikut. Selain Anda dapat menambahkan jadwal, Anda juga dapat melakukan perubahan pada jadwal yang sudah Anda buat.
ketika tanggal tutup lelang sudah terlewat, bid owner dapat melakukan nego harga kepada bidder jika dirasa harga terlalu mahal atau over budget. Dan Anda sebagai bidder dapat menyetujui atau menolak negosiasi harga dari bid owner dengan cara sebagai berikut. Setelah bid owner mengirimkan pengajuan negosiasi, Anda akan menerima notifikasi WhatsApp bahwa harga Anda dinego oleh bid owner. Berikut ini adalah pesan WhatsApp yang akan Anda terima. Anda bisa langsung masuk ke website PHBid dan klik menu pengajuan nego. Selanjutnya akan muncul daftar harga yang dinego oleh bid owner. Anda dapat menerima atau menolak negosiasi tersebut. Sebelum Anda memutuskan untuk menerima atau menolak, pada halaman ini Anda dapat melihat info harga untuk melihat detail harga yang dinego oleh bid owner. Jika Anda menerima, klik tombol terima pada kolom status untuk menyetujui harga negosiasi tersebut. Anda dapat memasukkan perubahan harga untuk negosiasi kepada bid owner, namun Anda tidak harus mengikuti pengajuan harga dari bid owner. Sebagai contoh, bid owner melakukan negosiasi harga 17 juta rupiah dari harga yang Anda tawarkan 17.500.000 rupiah. Namun, Anda dapat melakukan konfirmasi harga menjadi Rp17.300.000 di kolom harga, lalu klik Submit. Apabila Anda menolak negosiasi, silahkan klik tolak pada kolom status. Selanjutnya, Anda dapat memasukkan alasan menolak nego, lalu klik Submit. Setelah lelang ditutup, pengirim barang akan memilih penawaran terbaik. Dan jika Anda yang terpilih, maka pesanan yang dibuat tersebut akan masuk ke halaman pesanan. Namun masih berstatus validasi, karena masih menunggu konfirmasi dari admin. Setelah pesanan dikonfirmasi admin, status pesanan berubah menjadi proses. Pada tahap ini, penyedia jasa pengiriman sudah bisa melakukan proses pengambilan kontainer. Mulai proses pengiriman. Untuk semua petugas penyedia jasa pengiriman diwajibkan untuk mengunduh aplikasi PHBid di Play Store atau di halaman web ini. Akan kami jelaskan di akhir video tentang tata cara untuk mengunduh aplikasi melalui web. Buka aplikasi dan login menggunakan nomor telepon dan kode yang sudah didaftarkan pada admin PHBid. Apabila Anda lupa dengan kode untuk login, Anda bisa klik lupa kode. Kemudian, isikan nomor telepon yang sudah didaftarkan dan konfirmasi kembali dengan mengetik nomor telepon Anda. Selanjutnya, pilih proses. Klik saya mengerti dan mulai buka WA Anda. Sistem akan mengirimkan ulang kode pada WA Anda. Anda bisa mulai login dengan kode yang sudah didapat. Setelah masuk pada aplikasi, Anda dapat melihat tugas yang akan datang dan juga tugas yang harus Anda lakukan sekarang. Pilih tugas sekarang dan masuk pada penugasan yang tersedia. Ambil kontainer. Pilih depo pengambilan kontainer. Dan untuk alamat akan otomatis muncul ketika Anda telah memilih nama deponya.
Anda juga bisa menambahkan foto, hanya saja sifatnya opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Namun kami menyarankan untuk tetap diisi sehingga pengirim barang bisa mendapat update yang lebih lengkap. Catatan tambahan dapat diisi pula oleh petugas sebagai informasi dari penugasan tersebut. Setelah semua data terisi, geser untuk menyimpan. Ketika proses ambil kontainer telah selesai diinput pada aplikasi, status pesanan pada web PHBit akan berubah. Kembali lagi pada aplikasi PHBit. Apabila proses staffing telah dilakukan, maka petugas wajib untuk mengisi nomor SIL. Sedangkan untuk foto staffing sifatnya opsional. Catatan tambahan dapat diisi pula oleh petugas sebagai informasi tambahan. Selanjutnya, geser untuk menyimpan jika semua informasi sudah terisi. Setelah proses staffing sudah diinput pada aplikasi, status akan berubah menjadi staffing. Tugas selanjutnya adalah kapal berlayar. Petugas perlu menginputkan tanggal kapal berangkat. Selanjutnya, apabila ada informasi tambahan, dapat ditulis pada catatan. Geser untuk menyimpan. Status pada web akan berubah menjadi kapal berlayar. Dan pada detail pesanan juga telah berganti. Tugas selanjutnya adalah ketika kapal sandar. Petugas perlu menginputkan tanggal tiba dan apabila ada informasi tambahan dapat juga ditulis pada catatan. Selanjutnya, geser untuk menyimpan. Status pada web saat kapal sandar akan berubah. Kemudian adalah tahap dooring. Petugas bisa upload foto bongkar apabila tersedia, namun sifatnya opsional. Yang wajib diisi adalah mencentang pada kotak selesai proses bongkar. Dan apabila ada informasi tambahan dapat juga ditulis pada catatan. Lanjut geser untuk menyimpan. Status di web akan berubah menjadi dooring. Kontainer kembali ke depo. Petugas memilih depo pengembalian kontainer. Untuk alamat akan otomatis muncul. Petugas juga dapat upload foto apabila ada, namun sifatnya opsional. Selanjutnya, petugas wajib mencentang kolom "Sudah selesai" untuk bisa melanjutkan proses penyimpanan. Geser untuk menyimpan. Status berubah menjadi kontainer kembali. Bisa dilihat pula pada detail pesanan. Penugasan yang terakhir adalah dokumen dikirim balik. Di sini, petugas wajib untuk input nomor resi dari pengiriman dokumen yang dilakukan ke pengirim barang. Bisa ditambahkan foto juga apabila ada. Selanjutnya, geser untuk menyimpan.
Anda bisa cek di tugas selesai. Pada tugas selesai, pilih nomor pesanan yang ingin dilihat. Kemudian akan muncul daftar pekerjaan yang sudah diselesaikan. Status pada web akan berubah menjadi dokumen dikirim. Dan Anda juga bisa mulai unggah invoice dengan klik dokumen invoice. Klik browse, pilih dokumen yang akan diunggah, klik upload, dan pilih simpan. Pada detail pesanan akan diarahkan pada halaman selesai. Di sini, Anda tinggal menunggu penilaian dari pengirim barang. Selain itu, Anda juga dapat unduh dokumen atau upload dokumen kembali. Dan ketika pengirim barang telah menilai Anda, status pesanan akan berubah menjadi selesai, dan Anda dapat melihat penilaian pada detail pesanan. Apabila Anda ingin melihat atau mengubah data perusahaan, klik akun, pilih data perusahaan. Di sini Anda dapat melihat dan memperbarui data perusahaan Anda, seperti nama perusahaan, nomor SIUP, alamat kantor, nomor telepon, dan juga data bank yang dimiliki. Setelah perubahan selesai dilakukan, jangan lupa untuk klik simpan. Selain data perusahaan, Anda juga dapat melihat dan mengubah profil perusahaan. Caranya sama, klik pada akun, kemudian pilih profil. Pilih edit profil. Anda bisa edit untuk tahun berdiri, jumlah karyawan, jenis pengiriman, dan juga profil perusahaan Anda yang dapat diceritakan di kolom yang tersedia, sehingga dapat dilihat oleh pengirim barang. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk klik simpan. Menu Subuser digunakan untuk membuat akun kepada user lain agar bisa mengakses akun Anda, namun dengan pembatasan hak akses yang telah ditentukan. Caranya, klik tombol tambah subuser. Isikan email user baru yang akan ditambah. Password. Di sini Anda dapat membuatkan sendiri password untuk subuser Anda. Nama, bagian staff, dan pilih akses perizinan. Tentukan subuser tersebut akan ditugaskan bagian apa. Anda dapat memilih salah satu atau semua, kemudian pilih simpan. Setelah data terinput, Anda bisa menggunakan icon mata untuk melihat detail subuser, atau bisa klik icon pensil untuk edit subuser. Dan juga icon tempat sampah untuk menghapus data. Untuk selanjutnya, Anda dapat pilih menu lain-lain dan pilih syarat dan ketentuan. Di sini, Anda dapat melihat semua syarat dan ketentuan yang berlaku di PHBit. Kemudian, untuk aplikasi yang saya jelaskan di awal tadi, selain Anda dapat unduh melalui Play Store, Anda juga dapat unduh melalui web PHBit. Caranya, pilih menu lain-lain dan pilih unduh dokumen.
Otomatis aplikasi akan segera terunduh. Terakhir adalah menu bantuan. Di menu bantuan tersedia daftar istilah untuk membantu Anda dalam memahami istilah yang ada di PHBit.